Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wassalam. Yang saya hormati Ketua 2 Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School, Direktur Dikdasmen, Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah, para dewan guru, serta hadirin yang berbahagia. Marilah tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan berbagai nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat silaturahim, sehingga kita bisa hadir pada acara silaturahim hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi etiba kita dunia akhirat. Sebelum menyampaikan beberapa kebijakan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School, perlu kita rujuk visi kita bersama. Menjadi lembaga pendidikan yang berbasis agama Islam, berpandangan maju, mandiri, profesional, dan berwawasan global, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tema Raker Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta adalah membangun sinergi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dengan penguatan teknologi, informasi, dan komunikasi, siap menghadapi revolusi Society 5.0. Jika revolusi industri 4.0 muncul di Jerman tahun 2011, di acara Hannover Trade Fair, dipaparkan bahwa industri mulai saat itu telah memasuki inovasi baru, di mana proses produksi mulai berubah pesat. Sebaliknya, era masyarakat 5.0 atau Super Smart Society diperkenalkan pemerintah Jepang pada tahun 2019 yang dibuat sebagai solusi dan tanggapan atas revolusi industri 4.0 yang dianggap menimbulkan degradasi sumber daya manusia. Menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Rapat kerja hari ini merupakan suatu hal yang istimewa, karena diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 yang belum ada kepastian kapan usainya. Sementara itu, para siswa dan mahasiswa, suka atau tidak suka, harus belajar jarak jauh atau belajar dari rumah dalam suasana new normal. Sudah setahun lebih lamanya, suasana new normal yang cukup menyulitkan orang tua, di samping memikirkan ekonomi rumah tangga, juga membantu anaknya menjadi siswa pintar, di mana pendidikan merupakan jembatan emas buat cita-cita mereka. Rapat kerja ini merupakan langkah awal memasuki tahun ajaran baru 2021-2022 dengan kondisi lapangan dan suasana objektif sebagaimana digambarkan di atas tadi. Tidak mudah untuk membuat kebijakan pendidikan secara komprehensif dan mendalam, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, kepada orang tua siswa, serta sebagai sekolah Islam, tentu kepada Allah SWT. Salah satu pilihan adalah
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang demikian didasarkan pada konstruktivisme sebagai teori pembelajaran yang dibangun pada gagasan bahwa siswa atau mahasiswa harus membangun dan merekonstruksi pengetahuan untuk belajar secara efektif sebagai bagian dari suatu kegiatan dalam kesehariannya, agar mengalami konstruksi produk yang bermakna. Dapat juga dikatakan, pembelajaran berpusat pada siswa adalah proses yang berkelanjutan dari transformasi yang berfokus pada peningkatan dan pemberdayaan siswa untuk mengembangkan kemampuan kritis mereka. Dalam membuat kebijakan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School tahun ajaran 2021 telah dihasilkan 5 pokok-pokok kebijakan, yakni pertama, peningkatan mutu pendidikan melalui modernisasi fasilitas dan sistem pendidikan. Kedua, peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan sumber daya manusia dan layanan pendidikan. Ketiga, peningkatan mutu pendidikan berbasis teknologi dan pengembangan pendidikan tinggi. Keempat, peningkatan mutu pendidikan berbasis akhlak mulia. Kelima, atau yang terakhir, peningkatan rekrutmen calon siswa melalui promosi dan pengalian dana lain. Terkait dengan penerimaan peserta didik baru, memang belum mencapai target yang diharapkan. Pada umumnya, orang tua siswa mengharapkan masuk ke sekolah negeri. Sekolah swasta menunggu luberan dan sekolah negeri. Kita tidak perlu kecewa karena hampir semua lembaga pendidikan swasta menghadapi situasi yang sama. Bahkan kita harus membalikkan keadaan. Sekolah di Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School memiliki diferensiasi kualitas yang tidak dimiliki sekolah lain. Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School tidak hanya mencerdaskan peserta didik, lebih dari itu, juga memberikan fokus pada mencetak lulusan yang berakhlak mulia. Dalam pembinaan akhlak mulia, para peserta didik diberikan rapor keagamaan. Dan bagi calon lulusan, wajib menghafal Al-Quran minimal juz ke-30. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan refleksi sebagai berikut. Raihan jumlah peserta didik, pemasukan anggaran, jumlah lulusan yang masuk ke perguruan tinggi negeri, dan jumlah lulusan yang masuk dunia usaha dan dunia industri, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, memang sudah cukup bagus, meski belum sepenuhnya mengembirakan. Upaya peningkatan harus terus diupayakan. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Perlu ada peningkatan jumlah peserta didik dan jumlah pemasukan anggaran untuk tahun pelajaran 2021-2022 dan tahun-tahun mendatang untuk semua satuan pendidikan tanpa terkecuali demi keberlanjutan Yayasan Pondok Karya Pembangunan Jakarta Islamic School, baik kini maupun ke depan. Khususnya berkenaan dengan jumlah lulusan SMA, agar semakin banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri dan lulusan SMK, serta STIKES atau Institut Kesehatan dan Teknologi, akan lebih banyak yang mendapatkan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Kita menyadari bahwa fokus pengelolaan lembaga pendidikan swasta seperti halnya Yayasan Pondok Karya Pembangunan ini berbeda dengan lembaga pendidikan negeri. Bagi lembaga pendidikan swasta, komponen input, proses, dan output harus terus menjadi perhatian penting setiap saat, sepanjang tahun pelajaran berjalan. Ini berbeda dengan lembaga pendidikan negeri yang cenderung
pada proses dan output. Peserta didik sudah datang sendirinya, dan pembiayaannya sudah mendapat anggaran dari pemerintah. Selain jumlah input, yakni peserta didik, bagi lembaga pendidikan swasta, hal yang tak kalah pentingnya adalah mutu proses output lulusan satuan pendidikan. Hadirnya Smart Digital Classroom merupakan langkah yang tepat. Di samping itu, pembinaan ibadah agama Islam yang dilakukan secara istiqomah merupakan nilai tambah yang harus kita pertahankan. Program-program semacam ini merupakan langkah yang harus terus dilaksanakan, ditingkatkan, dan dikembangkan. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini, tentunya program Smart Digital Classroom semakin menjadi signifikan kehadirannya. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu proses pendidikan. Sementara itu, pendidikan pelatihan guru dan karyawan harus mendapat bekal yang cukup untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Mereka adalah garda terdepan layanan pendidikan di lingkungan Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas harus terus dilakukan agar bisa memacu motivasi dan bekal yang memadai bagi guru dan karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pembinaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler pun harus mendapatkan perhatian yang memadai. Pelatihan dan pembinaan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya sangat diperlukan. Ikut sertakan mereka dalam berbagai ajang lomba, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan pembinaan yang bermutu, maka insya Allah para peserta didik akan dapat turut mengharumkan nama Yayasan Pondok Karya Pembangunan dalam setiap kejuaraan. Hal ini sudah terbukti di bidang robotik, musikalisasi puisi, pencak silat, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Memang perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas pada semua komponen Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Rapat kerja ini merupakan wadah yang tepat untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Ibarat menghadapi peperangan, inilah saatnya yang tepat untuk merumuskan strategi, operasi, dan taktik agar kita dapat memenangkan peperangan. Secara nyata, marilah kita bekerja secara kompak, bersemangat, bersinergi untuk meraih prestasi, yakni mendapatkan peserta didik sesuai jumlah target yang direncanakan, meningkatkan penerimaan anggaran, semakin banyak lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri, dan semakin banyak lulusan yang berhasil masuk di dunia usaha dan dunia industri. Akhirnya, dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya atas nama pengurus yayasan mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, dan karyawan yang telah mencurahkan segala daya dan upaya bagi kemajuan layanan pendidikan di Yayasan Pondok Karya Pembangunan. Terakhir, kami segenap pengurus mengucapkan selamat dan puji syukur atas terpilihnya SMA PKP Jakarta Islamic School menjadi salah satu sekolah penggerak di Indonesia. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.